Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Mirna. Hari ini kita akan bahas tentang trigonometri, sudut berelasi. Oke, kita lihat apa itu sudut berelasi. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang sudut istimewa yang berada di kuadran 1. Oke, kemarin kan udah disuruh ngapalin, kemudian disuruh dipahamin. Masih ingat nggak? Kalau masih ingat, coba jawab dulu ini. Berapakah sin 45, kemudian secant 60, dan kotangan 60? Ya, silakan dijawab. Boleh di komentar, boleh ditambahkan di catatan kalian nanti. Oke, kemudian kalau udah bisa yang ini, nah bagaimana kalau seandainya ibu tanya, berapakah nilai sin 120? Oh, kemarin kan cuma sampai 90 derajat. Nah, sekarang yang 120 derajat. Atau kalau seandainya ibu tanya, berapakah cos 1440 derajat misalnya. Nah, ya nggak bisa lagi menggunakan yang kemarin yang kita hafalkan, itu hanya dasarnya saja. Nah, gimana kalau misalnya yang ditanya lebih dari 90 derajat, maka kita gunakan sudut berelasi. Oke, kita lihat bagaimana sudut berelasi. Nah, maka jika ada 4 daerah, misalnya di sini ada 4 daerah, di sini dari 0 derajat, kemudian ibu putar ke sini. Nah, di sini ibu putar sampai sini. Nah, udah berapa derajat? Putarnya kalau sampai sini berapa derajat? Oke, 90 derajat. Nah, dari 0 derajat sampai 90 derajat ini disebut dengan kuadran ke-1. Jadi kuadran ke-1 itu sudutnya dari 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, kemudian ibu putar lagi dari 90 sampai ke sini. Nah, udah berapa derajat? Ya, kalau segini kan siku-siku 90 ya, tambah 90 lagi berarti sudah 180. Nah, udah 180 derajat. Jadi, dari 90 sampai 180 ini kita sebut dengan kuadran kedua. Kuadran kedua berarti letak sudutnya dari berapa sampai berapa? Dari 90 sampai dengan 180. Kemudian kita putar lagi nih sampai ke sini. Putar lagi ke sini. Nah, berarti sudah 270 derajat. Ya, maka 180 sampai dengan 270 itu kita sebut dengan kuadran ketiga. Oke, yang terakhir udah bisa ya. Berarti kita putar lagi sampai ke sini, udah berapa derajat? Udah 360 derajat. Nah, jadi dari 270 sampai 360 ini kita sebut dengan kuadran keempat. Oke, kalau sudah tahu letak sudutnya, kemudian nama kuadrannya itu di mana aja, kemudian kita lihat rumusnya. Untuk rumus di kuadran ke-1 itu cuma satu, yaitu 90 dikurang alfa, atau boleh pakai alfa saja. Alfa berarti nggak usah diapa-apain ya, karena dia sudah berada di kuadran ke-1. Boleh juga pakai 90 derajat minus alfa. Kalau kuadran kedua, nih, kalau kuadran ke-1 kan 90 ke sini berkurang, berarti minus alfa. Kalau kita kuadran kedua dari 90 ke sini, berarti 90 bertambah alfa, atau kalau pakai 180, berarti 180 berkurang alfa. Maka rumus di kuadran kedua itu ada dua, 90 plus alfa dan 180 min alfa. Udah bisa? Gimana kalau kuadran ketiga? Kalau pakai 180 gimana? Berarti ke sini, Bu. Nah, nambah. Berarti 180 plus alfa. Kalau pakai 270 ke sini ke kiri berarti berkurang alfa. Maka rumusnya ada dua juga untuk kuadran ketiga. 180 plus alfa dan 270 minus alfa. Kemudian kuadran keempat, 270 plus alfa dan 360 min alfa. Nah, jadi ada rumusnya yang ini, tapi ada ketentuannya. Nah, bagaimana ketentuannya? Jika kita menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, maka rumusnya akan berubah.
Nah, yang mana yang menggunakan 90 derajat? Nah, ini pakai 90, berarti rumus ini berubah. Berubahnya jadi apa? Sin jadi cos, kemudian tan jadi kotangan. Atau kebalikannya, cos jadi sin, kot jadi tan. Jadi kalau ada sin dia berubah jadi cos, kalau cos berubah jadi sin, begitupun dengan tan dan kot. Nah, jadi yang 90 yang berubah. Nah, kita lihat, ini 90. Oh, berarti ini rumusnya berubah. Nah, kalau yang ini mana yang berubah? Iya, yang ini, yang 90. Maka 90 ini berubah. Ya, berarti yang ini rumusnya tetap. Ini tetap ya, karena tidak menggunakan 90 dan 270. Kalau yang ini, mana yang berubah? Ingat yang berubah tadi 90 dan 270. Oh, berarti yang ini Bu yang berubah. Nih, ini yang berubah. Maka ini rumusnya berubah, yang ini rumusnya tetap. Kalau yang ini yang mana yang berubah? 270 yang berubah, 360-nya tetap. Nah, berubah tetap ini maksudnya untuk apa? Nanti kita lihat contohnya. Sebelumnya kita lihat dulu tandanya. Untuk kuadran ke-1 tandanya itu semuanya positif. Jadi sinusnya positif, cosnya positif, tannya juga positif. Kalau kuadran kedua, sin yang positif dan kebalikannya yaitu kosekan. Nanti ini yang kebalikannya diingat aja, nggak usah dihafal. Jadi sin dan kebalikannya, sinnya aja yang kita ingat. Jadi kalau kuadran 1 semua, kuadran kedua sin, kuadran ketiga tan dan kebalikannya, kuadran keempat cos dan kebalikannya. Nah, gimana cara ngingetnya? Nih, cara nginget tandanya kita ingat. Semua sindikat bertangan kosong. Semua, kuadran 1 semua positif, sindikat sin. Kuadran kedua, sin yang positif, bertangan. Oh, tangan. Kuadran ketiga berarti tangan yang positif. Selain itu negatif. Kosong, kos. Berarti kuadran keempat yang positif itu adalah kos. Jangan lupa beserta kebalikannya. Oke, kalau sudah dipahami dan sudah dihafalkan, ini cukup dipahamin aja sih sebenarnya ya nak ya, karena nggak terlalu banyak dihafal, asal tahu aja. Oh, yang berubah 90 dan 270, kemudian ingat tandanya. Nah, kalau sudah kita lihat contohnya. Misalnya nih, sin 120, kita tentukan dulu 120 ini berada di kuadran keberapa? Ingat 120 itu terletak antara 90 dan 180. Oh, berarti ini yang kita gunakan. Nah, boleh pakai rumus yang berubah, boleh pakai rumus yang tetap. Kita coba semua. Nih, kalau yang ini 180 minus 60, berarti kita pakai yang ini dulu nih. Yang tetap dulu. Ya. Oke, kita tulis seperti ini. Sin 180 minus alfa kan rumusnya. Nah, alfanya ini berapa? 180 dikurang berapa supaya hasilnya 120? Maka 60 kan? Maka kita isi di sini 60. Nah, kalau sudah, ambil sinnya dan ujungnya. Jadi sin 60. Kemudian kita tentukan tandanya positif atau negatif. Kuadran kedua apa yang positif? Sin. Sedangkan ini sin. Oh, berarti sinnya positif, maka di sini positif. Gimana kalau misalnya cos? Oh, yang positif kan sin. Kalau cos berarti negatif, tambahin negatif di sini. Min cos 60 misalnya seperti itu. Ibu lupa nih. Ini kita tambahin ya biar enggak semua positif. Nah, ini sin dan kosekan yang positif. Nanti lihat catatan bingung. Tan kotangan yang positif dan cos dan sekan yang positif, berarti selain itu negatif. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita hafalkan aja kemarin sin 60 nilainya berapa. Sin 60 nilainya setengah akar 3. Bu, boleh nggak kalau aku pakai rumus yang kedua, yang ini, pakai rumus yang pertama ini? Boleh. Atau kalau mau pakai rumus yang kedua, kita tulis lagi. Sin 120 sama dengan sin ini ya, 90 ditambah alfanya berapa supaya hasilnya 120. Jadi 90 ditambah 30.
Tapi ingat, ini rumusnya berubah atau tetap berubah? Kalau sin berubah jadi apa? Nah, kalau sin berubah jadi cos, maka kita tulis di sini cos. Ambil ujungnya aja 30 derajat. Lihatnya di pertama, sin di kuadran kedua positif, maka di sini positif. Bukan setelah berubah ya. Tapi lihat yang pertama, sin kuadran kedua positif, maka yang ini positif. Nah, kita lihat cos 30 nilainya juga setengah akar 3. Oke, seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya tangan 315. Dilihat dulu 315 kuadran ke berapa? Oke, kuadran ke-4. Ke-4 tadi rumusnya ada 2. 360 dikurang alfa dan 270 ditambah alfa. Kalau kita pakai yang 360 kurang alfa, berarti ini rumus yang tetap. Nah, kalau tan berarti tetap jadi tan dia. Nah, kalau tan tetap jadi tan. 360 dikurang berapa supaya 315 dikurang 45? Ambil ujungnya 45, taruh di sini. Tan tetap tan karena pakai rumus tetap. Tandanya, tan di kuadran keempat negatif karena di kuadran keempat yang positif hanya cos. Maka tambahkan negatif di sini. Maka hasilnya berarti tan 451 berarti min 1. Boleh nggak pakai rumus yang berubah? Oke, kita coba. Rumus yang berubahnya 270 tambah alfa. Alfanya berapa supaya nilainya 315? Berarti 270 tambah 45. Maka tan di kuadran keempat negatif tambahin negatif. Tan berubah jadi apa? Berubah jadi cot di sini, salah nih. Ini salah ya. Ini tannya berubah jadi cot. Pak Ibu. Jadi tan berubah jadi cot, 45-nya tetap. Ya, cot 45 berapa nilainya? Cot itu kebalikan dari tan. Kalau tan 451 dibalik 1 dibalik tetap 1. Maka cot 45 itu nilainya juga min 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, boleh di kolom komentar atau boleh japri secara langsung. Sekarang kalian coba sendiri, cos 135 itu berapa nilainya? Pakai dua cara. Cara yang rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Tambahkan di catatannya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Silakan kalian catat di buku catatan seperti biasa, dan soal yang butuh jawaban silakan dijawab sendiri, tambahkan di catatannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.